kita bisa melihat ini aja Bang. Satu ya, di eranya Pak Anies itu kemiskinan DKI itu meningkat sampai di level dimana kita angka kemiskinannya terburuk dalam 15 tahun terakhir. Gitu. Oke. Pak Anies bukan dewa, Pak Anies bukan Tuhan, tapi Pak Anies manusia yang berkomitmen kepada rakyat. Ketika kemarin Pak Anies bilang tidak maju ke Pilgub, itu Pak, kita ngerasa gini, matilah kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, semoga senantiasa sehat walafiat. Politisi PSI yang kita sering dengarkan selama ini paling sering ya, salah satunya yang selalu membuat framing jahat, memberikan tanda kutip fitnah, tuduhan-tuduhan tidak berdasar kepada Pak Anies Baswedan. Salah satunya kita akan saksikan berikut ini statement dari politisi PSI yang mengatakan Pak Anies itu adalah tidak bisa bekerja, tidak bisa diberikan amanah, ya kurang lebih seperti itu, karena tidak bisa memberikan apa-apa kepada rakyat. Nah, kita akan saksikan bagaimana kesaksian warga Jakarta yang mengeskak politisi PSI ini terkait dengan seberapa besar karya-karya Pak Anies selama menjabat gubernur di Jakarta. Langsung saja kita saksikan berikut ini. Ini mohon maaf nih Bang ya, menurut kami Pak Anies itu nggak bisa kerja. Itu ada orang yang memang seorang pemikir, ada. Dan Pak Anies itu adalah seorang thinker ya. Beliau juga seseorang yang retoris, artinya narasinya keren banget. Narasinya keren. Tapi when it comes to making policies ya, di situ kan ada tekanan dari sana, tekanan dari sini. Terus habis itu di situ ada kita harus bisa menangkap sebuah masalah secara teknokratik ya. Artinya supaya polisinya itu efektif gitu. Lalu ketika itu sudah dibuat harus diterapkan. Nah, pas diterapkan ini beda lagi dimensi permasalahannya dan lain-lain. Nah, kita bisa melihat ini aja Bang. Satu ya, di eranya Pak Anies itu kemiskinan DKI itu meningkat sampai di level dimana kita angka kemiskinannya terburuk dalam 15 tahun terakhir. Gitu. Oke. Artinya aku cuma pikir gini, ketika kemarin Pak Anies bilang tidak maju ke Pilgub, itu Pak, kita ngerasa gini, matilah kita di sini. Udahlah mati kita di dalam nagrak ini, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa apa-apa gitu. Karena kita berharap ketika nanti Pak Anies maju gitu, kita punya dari kemarin semangat, ayo semangat, karena kita pikir nanti kalau ada Pak Anies dia yang tahu gitu loh, dia yang akan kembalikan kita ke tempat dan ke posisi semula di Kampung Susun Bayam gitu. Karena selama di nagrak ini kan kami udah taat dengan apa yang pemerintah mau ya Pak. Dalam arti kami diberdirikan tenda selama 8 bulan. Apa pernah tuh dari semenjak Pak Anies turun gitu, itu bentuk protes kami ketika kami tidak bisa menguasai tinggal di Kampung Susun Bayam. Padahal kami itu sudah punya SK Pak calon penghuni, semuanya udah dikeluarkan SK wali kota calon penghuni, dan yang membuat kami bisa ada di situ adalah salah satunya kita masuk di dalam kampung prioritas yang ada di Kepgub 979 gitu. Ketika itu sudah terjadi Pak, tinggal istilahnya sudah diresmikan gitu loh. Ketika hari hanya masuk, kami pede dong Pak, kami pede dalam arti kata kami akan punya tempat tinggal yang layak. Nah, nyatanya sampai detik ini kami masih di luar gitu loh, masih ada di Rusun Nagrak. Nah, dan yang bikin bikin kita lemes lagi setelah Pak Anies ini nggak maju, aku ngeliat lagi demokrasi ini kok kayak gini ya gitu loh. Demokrasi ini kok kayak gini, udah bener-bener mempersulit kita gitu loh. Nanti ketika mereka minta suara gitu loh, mereka mau minta sama siapa kalau nggak sama rakyat Pak? Kalau dulu waktu ada zaman Pak Anies, kita nggak perlu tuh demo-demo gitu loh. Kita bisa bicara, ada komunikasi dua arah gitu. Tapi selama Pak Anies turun, ya kan, itu udah susah banget. Bahkan kita sampai ngelakuin doorstop Pak, untuk kita ngomong sama Pak PJ Heru gitu, gimana nih nasib kami gitu loh. Tapi tidak pernah ada kesempatan. PKD ini demokrasi yang tertutup pada publik, kepada rakyat, kepada masyarakat. Bukan Pak Anies yang sakit hati, yang sakit batin, tapi rakyat. Kami Kampung Bayam yang sakit hati.
Kok pemerintah begini? Apakah buat kelompok? Apakah buat partai? Apakah kemana ini? Dikemanakan masyarakat? Sehingga sampai sekarang kami itu di sana. Bayangkan, minta tanah secuil buat pot aja itu susah. KP-KP-nya kemana? Kok mingkem takut? Saya tanya, bagaimana Pak? Saya tergantung pimpinan. Ya Allah, dulu di zaman Pak Anies tuh, sekarang Bang Ges aja ini yang mendamping kami, yang orang-orang sosial. Demi Allah Rasulullah, biar saya nih nggak bangun, nempel di bangku ini. Mereka kalau pimpinannya bagus, nggak ada cerita ntar tungguin terus pimpinan. Besok kita bercerita ini, mereka datang sendiri, mereka langsung nyumponi. Nah sekarang kami didamparkan Bang, sampai saya dipenjarakan untuk berdialog aja. Berdialog saya itu bagaimana caranya? Pemerintah itu buat siapa? Adanya rakyat berarti adanya pemerintah. Kalau nggak ada rakyat, nggak ada pemerintah nih di bumi negeri ini, kan gitu. Pertanyaannya, mau ngurusin siapa? Sedangkan dambaan kami rakyat jelata, kaum miskin kota ini mendambakan pemimpin yang memang sudah berkualitas pada rakyatnya. Bukan berjanji manis-manis program ini, program itu, tetapi yang sudah diterapkan, yang sudah kami rasakan di sana itu baik pendidikannya, ekonomi mandirinya, itu kami jalankan. Sekarang kami Bang, boleh lihat di Huntara, di pergudangan kelapa nomor 10 yang dulu kami bangun bersama-sama, dan kami sebagai pendidikan kami itu sebagai warga yang mandiri, di sana Bang miris Bang, jadi liar semua. Ada yang mulung, ada yang di proyek, ada yang jadi supir. Padahal kami dulunya petani yang bersahabat, bersahaja, cinta lingkungan. Sekarang kami disatukan lingkungan yang waduh luar biasa Bang. Ini baru contoh Kampung Bayam. Kenapa? Saya pribadi Bang bukan mendewakan Pak Anies Bang, bukan. Pak Anies bukan dewa, Pak Anies bukan Tuhan, tapi Pak Anies manusia yang berkomitmen kepada rakyat, yang selagi masa dia menjadi pemimpin. Dan saya yang merasakan sebagai ketua kelompok taninya Bang. Jadi setelah Anies tidak lagi jadi gubernur, berubah semua. Lulu lantah Bang, dari 2022, 2023 itu kami seharusnya bulan 1 tanggal 1 kami sudah ada di sana. Karena mosi kami tidak percaya kepada pemerintah yang melanjutkan Pak Anies, kami pikir itu timbullah Anies-Anies yang lain di Republik ini. Ternyata, waduh, nista sekali Bang, kami didampani sekarang. Diajarin miskin, diajarin berminta-minta kami. Bahkan KTP kami ini, NIK-nya dimatikan Bang, coba bayangin. Boleh dicek sekarang. Boleh dicek lah, kita nggak pakai data bener-bener di lapangan lah. Jangan di bangku aja ngomong-ngomong begini begitu, nggak ada arti lah. Pemerintah ini buat rakyat gitu, buat rakyat Bang. Enggak, setelah itu ada pindah kemana? Yang saya tadi ceritakan saya ulangkan. Sebelum pembangunan Jakarta International Stadium, kami diberikan resume untuk menggalang kemandirian, membangun hunian, tapi lahannya lahan pemerintah Bang, di Jalan Kerapun. Nah sekarang kami tempatin lagi, kembali lagi kami Bang. Ya berarti kan beban pemerintah sekarang harus tanggung jawab tuh Bang. Petani ya harus kembalikan bertani lagi. Karena Pak Anies sudah buatkan kebunnya, sudah buatkan rumahnya. Nah peradabannya bagus gak Bang kalau misalkan dipercayai? Saya sampai kontrak dengan Dinas Pendidikan, Kasudin Pendidikan Jakarta Utara, sampai luput Bang, sampai pensiun lagi Pak Budi Sulistiono itu sekarang udah nggak jelas kan, berarti di edukasi liar kami ini. Mau kemana rakyat ini? Mau gimana menciptakan anak bangsa kan gitu? Petaninya mau dihilangin. Tapi Anda masih tinggal di Kampung Bayam? Saya masih Bang di pergudangan Kerapu, karena kemarin itu semasa tanggal 13 Maret masih tidak percaya, kami dudukin kuasaan fisik supaya PJ Gubernur ini ya paling nggak saya nggak kenal di WA lah gitu, biar tatap muka, biar dialog bagaimana keinginan warga. Kalau Pak Anies mah boleh bangga saja, saya ngomel-ngomel dulu Bang, cuma tetap ngeliatin begitu kan, nggak pernah dia marah-marah emosi. Dengan amalan bagus beliau dari pimpinannya ya kan, kami disambangin, maunya seperti apa Mas Murkon, mau bagaimana? Ini alangkah indahnya Bang, dialog begini. Nggak ada Bang. Sekarang gimana? Sekarang baru-baru dialog Bang. Sekarang dari 13 Maret terus 29 November Ramadan berjalan, saya ditangkap polisi malah. Dipenjara kan 53 hari. Apakah adil?
Apakah ini adil pemerintah semacam ini? Kita pengen minta dialog, minta arahnya bagaimana, disposisi kami bagaimana nasibnya tempat tinggalnya, disposisi kebun kami untuk perekonomian kami bagaimana, harapan dan impian kami sebagai petani yang sudah dilatih bagaimana supaya bisa mengedukasikan virus-virus kami ini, apa namanya, pendidikan pertaniannya bisa ditepakkan kepada yang lain. Di kota besar ini kan jarang bang, miris, gersang semua rumah-rumah juga, nggak ada tuh ikon pertanian. Katanya negara kita negara agraris bang, ya kan? Itu orang yang ngoceh-ngoceh itu bisa deh disposisinya balikin sama saya deh. 2 hari aja di Huntara, ayo lu sama gua kesini, ya kan? Tinggal di Huntara sebagai petani. Tutup semua akses keuangan lu, tinggal kita disposisi gantiin gimana? Nggak usah banyak cuap-cuap lah, kenyataan. Ini baru satu kampung bayam bang. Harapan kampung-kampung lain semasa Pak Anies yang begitu cinta terhadap masyarakat rakyatnya, coba. Bukan Pak Anies yang sakit bang, kami boleh, kalau saya nggak malu di hadapan abang nih, nangis bang, saya bang, sakit hati bang, kok negeri ini begini gitu, bangsa ini kok begini gitu. Semua yang mengikuti perjalanan Pak Anies, khususnya ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta ya selama 5 tahun, maka pasti akan tercengang dan takjub melihat perkembangan kemajuan Jakarta yang sangat signifikan dibawa ke pemimpinan Pak Anies Baswedan. Pak Anies dalam menahkodai Jakarta selama 5 tahun tidak hanya sukses besar menghadirkan membawa Jakarta menjadi kota modern, bahkan disejajarkan dengan kota-kota terbaik di dunia, misal Tokyo dan kota-kota modern lainnya yang ada di dunia ini. Tapi juga telah berhasil mengantarkan warga Jakarta tersenyum karena kebijakan Pak Anies kita lihat sangat menyentuh betul rakyat-rakyat terpinggirkan selama ini yang beberapa gubernur sebelumnya tidak memperhatikan sebesar ya seperti Pak Anies memperhatikan rakyat kalangan menengah ke bawah ini. Tapi meskipun semudah itu kita menyaksikan kehebatan karya Pak Anies di dalam memajukan bangsa ini khususnya di Jakarta, politisi PSI yang kita ketahui kerap sekali yang memberikan kritikan-kritikan yang kadang-kadang juga kita kadang ketawa karena sepertinya mereka punya prinsip yang penting berikan saja dulu kritik kepada Pak Anies soal data belakangan, sehingga kadang-kadang menjadi sorotan publik statement PSI ini kepada Pak Anies Baswedan karena framing jahat itu sebenarnya tidak ada satupun terbukti, dan bahkan semua framing jahat kepada Pak Anies terpatahkan selama ini. Itulah sosok Pak Anies Baswedan yang tidak pernah menjawab kata-kata dengan kata-kata. Pak Anies beliau selalu menjawab tuduhan orang, framing yang tidak baik kepada dirinya dengan tindakan-tindakan nyata, dengan karya-karya yang berkelas seperti yang ditunjukkannya selama di Jakarta. Nah, salah satunya tadi kesaksian warga. Kalau politisi PSI ini menyaksikan, pasti mereka akan malu sendiri, merasa tertampar bagaimana Pak Anies Baswedan begitu mendapatkan cinta, perhatian, kerinduan yang begitu mendalam dari rakyat Jakarta itu sendiri. Cukup sekian, saya rasa sekali lagi bagi siapapun yang mengikuti perjalanan Pak Anies khususnya sebagai gubernur, maka pasti akan yakin beliau sangat pantas dan punya kapasitas yang bahkan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Kita doakan semoga Pak Anies panjang umur, sehat-sehat, dan ke depan ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Sekian, terima kasih.